Kami datang Tuhan pada malam hari ini, kami ingin menyembah-Mu Tuhan.
janji. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang merenangkan setiap hati kami, sehingga kami boleh terfokus hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini kami mau mendengarkan firman. Kami mau belajar untuk duduk diam dan mendengar serta melakukan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Biar fokus kami hanya kepada-Mu, bukan kepada hal-hal lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di hari Minggu sebelumnya, di minggu pertama, tentang running the race with endurance atau menjalankan perlombaan dengan daya tahan, yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Dan hari ini kita akan masuk kepada ayat yang kedua, dan saya memberi judul pada malam hari ini yaitu fokus yang memberi kekuatan. Nah, kita semua tahu hidup di zaman sekarang ini rasanya seperti sedang berlari maraton, ya. Bagi yang muda mungkin usia 17 tahun, fokus kita atau mungkin tekanan adalah soal sekolah, tentang kuliah, banyaknya tugas sekolah. Kita mungkin sedang ada dalam fase di mana kita sedang membangun jati diri kita, dan juga kita memikirkan masa depan apa yang nantinya kita harus hadapi. Dan mungkin ketika kita sudah beranjak lebih dewasa, untuk teman-teman kita semua yang ada dalam Empro mungkin ya Bapak, teman-teman semua, tekanannya adalah mungkin tentang pekerjaan atau keluarga atau mungkin tentang finansial kita juga ya. Dan mungkin untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sekalian yang senior, lebih senior daripada saya mungkin ya, mungkin tekanannya hari-hari ini adalah soal kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mungkin bagaimana melihat generasi berikutnya ya, tentang apakah kita bisa melihat bagaimana keadaan anak cucu kita nantinya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, semua dari kita tanpa terkecuali pasti pernah merasa lelah berlari, rasanya ingin berhenti dan ingin menyerah. Nah, bulan ini tema gereja kita adalah maintaining perseverance spirit atau menjaga semangat ketekunan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa terus tekun dan tidak menyerah dalam perlombaan iman ini? Nah, firman Tuhan hari ini dalam Ibrani 12 ini yang akan memberikan kita rahasia dan strategi yang sangat praktis. Kita mau lihat sekali lagi sebagai kilas balik apa yang telah kita pelajari atau apa yang kita sama-sama renungkan bersama di hari Minggu kemarin, di mana tentang Ibrani 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena kita memiliki atau mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayat ini memberi kita dua persiapan penting untuk bisa berlari dengan tekun. Ya, yang pertama dikatakan bahwa kita memiliki banyak saksi. Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi yang pertama adalah kita tidak sendirian. Penulis Ibrani mengingatkan kita bahwa kita sedang berlari di sebuah stadion rohani. Anggap saja itu seperti stadion rohani. Di kursi penonton itu ada banyak sekali awan saksi. Siapa itu awan saksi? Sekali lagi itu adalah pahlawan-pahlawan iman, yang mungkin kalau kita rujuk pada Ibrani pasal yang ke-11, karena ini di mana banyak sekali contoh-contoh atau pahlawan-pahlawan iman yang telah lebih dahulu ada, seperti Musa, Abraham, Daud, Daniel, dan banyak lagi teladan-teladan yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita
lihat atau kita bisa baca di Perjanjian Lama. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka telah menyelesaikan perlombaan mereka dengan iman. Mereka bersorak untuk kita, mereka memberikan semangat untuk kita, mereka mendorong kita supaya kita juga menang sama dengan mereka telah memenangkan pertandingan mereka. Ya, ini mengingatkan kita juga bahwa gini, kita bukan orang pertama yang bertanding. Ada orang-orang yang terlebih dahulu pernah bertanding dan mereka telah mengakhiri pertandingan mereka dengan luar biasa. Jadi, jika mereka bisa, kita juga pasti bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Yang kedua, kita harus berlari ringan. Apa itu berlari ringan? Yang artinya menanggalkan segala beban dan dosa kita. Nah, seorang pelari maraton, dia tidak mungkin memakai baju yang tebal, memakai sepatu boot mungkin, atau memakai beban, mengangkat tas yang berat gitu. Tidak mungkin mereka melakukan seperti itu. Karena apa? Dengan memakai sepatu boot, dengan memakai baju yang tebal, dengan membawa tas yang berat, mungkin isinya laptop atau isinya apapun itu, tapi berat, itu akan membuat mereka susah untuk berlari. Demikian juga kita, halnya kita, ketika kita berlari dalam gelanggang pertandingan kita yang ditetapkan bagi kita oleh Tuhan, kalau kita masih memakai hal-hal yang membuat kita berat untuk melangkah, berat untuk berlari, itu akan membuat kita akan semakin susah mencapai garis akhir. Kita akan kesusahan, kita akan bersusah payah untuk mencapai garis akhir. Yang harus kita lakukan adalah kita menanggalkan segala beban yang merintangi kita untuk berlari lebih ringan, untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, firman Tuhan bilang tanggalkan dosa. Ini jelas hal-hal yang melanggar firman Tuhan, ya. Tapi juga tanggalkan semua beban. Apa aja sih beban kita di zaman sekarang ini? Kita bisa lihat mungkin itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Saya sudah sampaikan di hari Minggu kemarin. Mungkin itu adalah kepahitan atau sakit hati yang tidak mau kita lepaskan. Kesulitan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin itu adalah kecanduan kita pada media sosial yang menyita waktu dan fokus kita dari Tuhan. Ingat, tapi menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Seperti yang saya sudah sampaikan di hari Minggu kemarin. Mungkin itu juga adalah rasa malas atau sikap suka menunda. Ya. Nah, beban dan dosa inilah yang membuat lari kita jadi berat dan membuat kita ingin menyerah. Sekali lagi, kalau kita terlalu berat, ketika kita lari dengan beban, dengan berat, itu yang membuat kita menjadi tidak fokus kepada garis finish, sehingga kita cepat kehabisan tenaga, kita cepat kehabisan energi yang seharusnya kita bisa mencapai garis finish. Tapi ketika kita dengan sengaja membawa beban yang berat itu bersama-sama dengan kita, itu membuat tenaga kita cepat habis di jalan, ya. Nah, itu sebabnya di ayat pertama ini adalah tentang persiapan bagaimana kita bisa berlari sampai ke garis finish. Sadari kita punya pendukung, sadari kita punya penonton, sadari kita punya saksi-saksi yang telah melakukan pertandingan mereka terlebih dahulu menjadi teladan yang baik untuk kita. Dan yang kedua, yang kita perlu lakukan adalah buang semua yang memberatkan kita untuk berlari. Nah, setelah kita siap, kemana kita harus melihat? Ini yang kita harus lihat. Yang kedua adalah fokusnya seperti apa. Nah, disinilah letak inti kekuatan kita. Setelah kita siap berlari, rahasia terbesar untuk bisa tekun sampai akhir ada di ayatnya yang kedua. Nah, apa yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian bunyinya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan baginya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, jadi kalau di Ibrani 12 ayat 1 ini adalah tentang melihat ke sekitar. Sekitar itu artinya kita punya banyak saksi, banyak orang, banyak pendahulu-pendahulu kita yang melihat
kita kita dalam gelanggang pertandingan, dan juga melihat ke dalam, yaitu membuang segala beban dan dosa yang mengikat atau yang membuat kita menjadi berat ketika kita berlari. Maka Ibrani 12 ayat kedua ini adalah perintah untuk melihat ke atas. Ya, mengapa kita harus fokus hanya kepada Yesus untuk bisa tekun? Nah, ayat ini mengajarkan kita 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah gini, Yesus adalah pelopor dan penyempurna iman kita. Ayat ini berkata Yesus memimpin kita dalam iman. Dalam terjemahan lain dikatakan author. Author itu adalah pencipta atau pencipta, ya. Atau kita mau katakan dalam bahasa lainnya juga bisa dikatakan dia adalah arsiteknya. Dan selain daripada memimpin kita dalam iman, dikatakan Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia yang memulai duluan dan dia yang membawa itu sampai kepada kesempurnaannya, finisher. Nah, artinya apa? Yang pertama adalah tentang pelopor. Pelopor ini artinya gini, iman kita bukan dimulai dari kekuatan kita. Yesuslah yang memulainya terlebih dahulu. Yesus yang memulai iman itu di hati kita. Dia yang memberi kita garis start. Dan yang kedua adalah tentang penyempurna. Apa artinya penyempurna di sini? Yesus juga yang menjamin kita akan sampai di garis finish, ya, di garis akhir. Dia tidak pernah memulai sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan. Dalam kehidupan kita pun sama. Kalau Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, dia jugalah yang akan membawa kita sampai kepada garis finish, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan pernah Bapak Ibu takut bahwa Bapak Ibu akan ditinggalkan di tengah jalan. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dibawa sejauh ini sama Tuhan Yesus jugalah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian sampai kepada garis finish. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala kepercayaan kita, iman kita, pengharapan kita di dalam Dia itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak akan pernah dikecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dunia yang penuh dengan hal-hal yang dimulai tapi tidak selesai, Yesus adalah jaminan kita. Saat kita merasa iman kita lemah, ingat, Dia yang memulai dan Dia juga yang akan menyelesaikannya. Tugas kita adalah terus memandang kepada Yesus. Jadi yang pertama adalah Yesus adalah pelopor dan penyempurna iman kita. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah Yesus adalah teladan ketekunan yang sempurna. Bagaimana Yesus berlari? Nah, di ayat ini tadi dikatakan seperti ini. Dia tekun memikul salib. Ya, sekali lagi, dia tekun memikul salib. Dia tahu jalannya akan berat, akan menyakitkan, dan penuh dengan kehinaan. Nah, pertanyaannya adalah gini, apa rahasia ketekunan Tuhan Yesus sendiri? Dia fokus pada apa yang dikatakan di firman tersebut adalah ganti sukacita yang disediakan baginya. Nah, ini dia yang kita perlu melihat, bahwa Yesus tidak fokus pada paku di tangannya. Dia tidak fokus pada cemoohan orang. Dia tidak fokus kepada sakit waktu dia dicambuk. Ya Bapak Ibu, dia fokus pada hasilnya. Apa hasilnya? Keselamatan kita. Itu hasil daripada apa? Daripada fokusnya Tuhan Yesus ketika dia tekun menjalankan atau tekun memikul salibnya. Apa hasilnya? Kemenangan atas maut. Apa hasilnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya, kita semua selamat. Karya keselamatan itu terjadi. Karena apa? Karena Yesus Kristus tekun memikul salibnya. Yesus melihat kita, dia bersuka cita melihat kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Itulah yang membuat dia tekun memikul salib. Jika Yesus saja tekun demi kita, pertanyaannya, masa nggak bisa sih kita juga bertekun untuk Yesus? Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita renungkan hal itu, pertanyaan itu. Kita juga harus bisa tekun untuk Kristus
sama seperti dia telah tekun memikul salib untuk kita. Yang ketiga adalah Yesus adalah pemenang yang menanti kita. Di mana Yesus sekarang dikatakan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perlombaannya sudah selesai dan dia menang atas maut. Saat kita memandang Yesus, kita tidak memandang seseorang yang masih berjuang seperti kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saat kita memandang Yesus, kita bukan sedang melihat seseorang yang berjuang sama kayak kita masih berjuang. Enggak, dia sudah menang mengalahkan maut. Bahkan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kita memandang raja yang sudah menang dan duduk di tahtanya. Kemenangannya adalah jaminan kemenangan kita juga. Nah, jadi jemaat yang terkasih, apa artinya maju? Apa artinya maju terus dan dengan mata tertuju kepada Yesus? Nah, itu berarti gini, saat kita bangun pagi, setiap pagi, hal pertama yang kita cari bukanlah update status atau berita buruk di HP kita, tapi kita mencari wajahnya. Kita mencari wajahnya Tuhan Yesus dalam doa dan firman. Itu juga berarti saat kita menghadapi masalah di kampus atau di pekerjaan kita, fokusnya bukan berapa besar masalahnya, tapi fokusnya berapa besar Yesus Kristus yang ada bersama dengan kita. Itu juga berarti saat kita merasa lelah dan tergoda untuk menyerah pada dosa, kita mengalihkan pandangan kita dari godaan itu dan memfokuskan pandangan kita pada kekudusan dan kasih Yesus. Sama seperti Petrus, dia mampu untuk berjalan di atas air ketika pandangannya tertuju atau terfokus kepada Yesus. Tapi dia mulai tenggelam waktu dia melihat badai dan angin yang kencang. Atau saya mau katakan itu adalah masalah dalam kehidupan. Kita pun demikian. Kita mampu untuk berjalan di atas air dalam kehidupan kita ketika kita hanya berfokus sama Yesus. Jangan pernah kita fokusnya sama berapa besar masalahnya. Jangan pernah berpikir, oh, aku akan tenggelam dalam masalah ini. Ketika kita fokusnya sama masalahnya, ketika kita fokus sama hal-hal yang ada di sekitar kita, dan kita tidak fokus memandang kepada Yesus, apa yang terjadi? Sama seperti Petrus. Waktu dia tidak terfokus pada Kristus lagi, waktu dia tidak terfokus kepada Yesus lagi, apa yang terjadi padanya? Dia tenggelam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari tetap terus terfokus kepada Yesus ketika kita berlomba, ketika kita sedang berlari. Tanggalkan segala beban dan dosa dan tetap berfokus kepada Yesus, Sang Raja segala raja. Pandang Yesus, Dia yang memulai, Dia yang akan menyelesaikan. Dia teladan kita dan Dia adalah pemenang kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kalau kami boleh sama-sama diingatkan kembali bagaimana kami bertanding dalam perlombaan kami masing-masing. Kami boleh melihat banyak teladan yang ada, dan kami memperoleh sukacita yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu ketika kami terfokus hanya kepada-Mu Tuhan, kami akan mengalahkan segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang, kami akan mencapai garis finish kami masing-masing Tuhan, dan Kau mendapatkan kami setia dalam segala sesuatu yang Kau tetapkan untuk menjadi perlombaan dalam kehidupan kami. Kami gak bisa melakukan ini semua sendirian Tuhan. Kami gak mau terfokus sama masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Kami gak mau terfokus sama berapa besar masalah itu. Tapi kami mau fokus seberapa besar Tuhan Yesus yang berperang gantikan kami, yang bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, kuliah kami Tuhan, sepanjang minggu ini, ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau beracara bersama-sama dengan kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya setiap hal yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami bersama-sama dengan Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena skill kami, tapi karena Engkau yang hebat dalam hidup kami. Ini seluruh doa kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.